berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Timbulkan protes karena kuota berkurang, sejumlah desa di Lombok Barat menunda pembagian beras bantuan pangan nasional ke warganya. Kembali berbisnis narkotika, seorang pria di Mataram diringkus polisi saat bertransaksi di pinggir jalan. Sering masuk rumah dan meresahkan, 4 ekor ular dievakuasi petugas Damkar Lombok Barat dari rumah warga. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan pengurangan jumlah penerima manfaat pada bantuan beras Badan Pangan Nasional yang disalurkan ke daerah. Di Desa Bagipola, Kecamatan Labu Api misalnya, jumlah penerima manfaat yang sebelumnya sebanyak 686 keluarga kini berkurang menjadi 281 keluarga saja. Pihak desa mendata pengurangan kuota penerima mencapai 305 keluarga dari hasil verifikasi ulang yang dilakukan pemerintah. Padahal pihak desa berdalih, kuota yang dikurangi itu merupakan warga yang sangat layak mendapatkan bantuan karena masuk kategori warga tidak mampu. Karena khawatir akan diprotes warga, pihak desa menunda penyaluran beras hingga usulan penambahan kuota penerima dikabulkan pemerintah daerah. Ini bukan penolakan permanen, tapi ini penolakan sementara untuk mengevaluasi kembali jumlah yang kita dikirimi untuk Desa Bagipola. Jadi rujukan saya tahun sebelumnya dengan pengiriman jumlah yang saat ini 50% pengurangannya. Pemda mengakui pengurangan tersebut karena adanya penyesuaian data terbaru berdasarkan seleksi dari pemerintah pusat. Data nasional terkait dengan data sen itu, nah itu juga akan diolah lagi. Terjadi pengurangan menjadi 70.126 kg. Kalau kita melihat data tersebut, kalau kita menggunakan data P3KI, mungkin masih bisa 91, mungkin ini bisa 91.100, ya sekian lah begitu. Jumlah penerima manfaat beras bantuan pangan nasional di Kabupaten Lombok Barat sebelumnya sebanyak 91.868 keluarga. Namun setelah diverifikasi ulang, jumlahnya berkurang 21.742 keluarga sehingga menjadi 70.126 keluarga saja. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Warga desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata yang mendiami lahan sekolah rakyat meminta kejelasan nasib ke pemerintah daerah. Warga berharap Pemda mencarikan solusi terbaik jika nantinya mereka harus pindah dari lahan yang telah ditinggali turun-temurun itu. Mereka mengaku mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, namun meminta Pemda juga membantu menyiapkan lahan untuk relokasi. Pemda sebelumnya pernah turun menyosialisasikan rencana pembangunan sekolah rakyat di wilayah tersebut sekitar 3 bulan lalu. Selain menjadi tempat tinggal, warga juga menggantungkan hidup di lahan tersebut dengan bercocok tanam atau bertani. Maunya kan selesaikan dulu. Itu Pak Wabub kan mau negosiasi lah. Kalau memang sesuai silakan. Karena kami di sini dengan kalian sudah tadi saya bilang udah dari nenek moyang udah ini. Artinya sudah harus mengklaim. disiapkan lahan ya. Ya. Disiapkan lahan sama. Pokoknya clearkan dulu dah bagaimana solusinya yang terbaik lah. Kalau memang belum ada tawaran ini. Ya belum ada. Cuman solusinya aja. Warga berharap Pemda telah mencarikan lahan baru untuk tempat tinggal mereka sebelum sekolah rakyat dimulai dibangun oleh pemerintah.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Lambatnya perbaikan sekolah rusak di Kabupaten Lombok Tengah menuai sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten. Salah satu sekolah yang rusak cukup parah adalah SDN 1 Sengkol yang hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Menurut legislator, sekolah tersebut idealnya harus segera direnovasi karena bangunan dan atapnya rusak berat, berikut tidak ada fasilitas lain seperti kamar mandi dan ruang aula. Hal itu disimpulkan dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan bersama pihak Dinas Pendidikan. Legislator mendesak sekolah tersebut harus diperbaiki secepatnya. Terlebih, dana perbaikannya telah dianggarkan dalam APBDB sebesar 200 juta rupiah. Alhamdulillah sudah dianggarkan 200 juta di APBD perubahan ini untuk merehab atap SDN 1 Sengkol. Atap aja itu? Ya, ada atap saja yang rusak. Kalau toiletnya bagaimana? Nah, itu yang kita inginkan supaya ditambah lagi. Karena toiletnya juga rusak, kemudian pemakarannya juga tidak ada di belakang, itu supaya Dorongan untuk mempercepat perbaikan sekolah menjadi salah satu masukan yang paling banyak disampaikan masyarakat ke legislator. Pemda sendiri berkomitmen untuk mempercepat renovasi dan perbaikan sekolah secara bertahap, dan hal itu disampaikan saat melakukan pengecekan kondisi sekolah rusak di sejumlah wilayah pada tanggal 18 Juli 2025 lalu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fordas ke-8 yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus dimatangkan. Salah satunya adalah persiapan pembukaan Fordas yang akan dipusatkan di halaman kantor Gubernur NTB yang rencananya akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain akan menampilkan ragam budaya daerah, pembukaan juga akan menampilkan tarian massal dari para penari pelajar Kota Mataram. Tarian kolosal beranggotakan 500 orang akan menampilkan ragam kebudayaan masyarakat NTB seperti alat musik gendang belek, pakaian rimpu, tembolak bea, presean, dan ragam tradisi etnik lainnya. Kita mengangkat ada gendang belek kita, ada presean kita, ada budaya di Mbojo dan Dompu misalnya rimpu, kemudian ada tembolak bea, Sasak Lombok punya, kemudian ada ikoniknya Kota Mataram misalnya. Kita memperkenalkan budaya kita dengan versi yang berbeda. Ya, tetap basisnya adalah tradisi, tapi tampilannya adalah kontemporer. Sesuatu yang baru dengan pijakan dan basisnya tradisi. Fornas ke-18 akan diikuti oleh ribuan peserta dari puluhan kontingen dari 34 provinsi yang akan turut ambil bagian pada 74 cabang olahraga dan eksibisi. Selain untuk mengenalkan budaya daerah, Fornas ke-8 yang akan digelar mulai tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus nanti juga diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.